jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat fotum kita hari ini yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 14 sampai ke-15 dan ayat 21. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mengawali dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Amin. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita baca bersama, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hari ini biar sama-sama kita bersuka cita. Kita mau naikkan pujian pada Sang Juru Selamat. History that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is on. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Come on. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Katakan, Jesus, Jesus, you are mine. Amin. And the joy and perfect peace, only pain finally will cease. celebrate. Jesus is alive. Yeah, He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Katakan, Forever I am changed. angkat suaramu dengan imanmu, katakan, what a glorious day. Yes. What a glorious way Come on. that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Oh, happy day. Happy day. You washed my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Oh, happy day. Happy day. You washed my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Forever. Forever I am changed. Sama-sama katakan, I'll never be the same. dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersuka cita sebab kita percaya, kita menaruh aman kita di dalam tangan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Umat yang percaya sama-sama katakan, Aman di tanganmu, hanya di dalammu
sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Untuk yang percaya sama-sama katakan, Kau hapus semua dosaku, Kau buatku Kau buatku menjadi baru. Here we go. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Berjalan Bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. kami menaruh iman kami kepadamu ya Tuhan. Mari sama-sama deklarasikan iman kita, katakan ku aman. Aman di tanganmu, hanya di dalammu, sumber harapanku. Kami mau berdiri teguh di dalammu Tuhan. Dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Yang percaya sama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan, Kau hapus semua dosaku, Kau buatku Kau buatku menjadi baru. Come on church, say. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Katakan padamu. Mari sama-sama sambil bertepuk tangan yuk. Kita serukan hidup. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Oh, ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Katakan ku serahkan. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Mari semua katakan padamu. Padamu. Yeah. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Juru Selamat kita, amin. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan Katekismus week yang ke-30. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Jika orang percaya dipandang Tuhan sebagai orang kudus, apakah masih mungkin orang percaya berbuat dosa? Bersama-sama, ya, meskipun semua orang percaya telah diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari kuasa dosa, namun orang percaya masih bisa berbuat dosa. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 bersama-sama. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, ketika kita merawat sebuah taman,
Ada sebuah pelajaran sederhana yang bisa kita petik dari aktivitas ini. Biasanya setelah tanaman yang kita tanam, kita merapikan tanahnya, kemudian kita menyiraminya setiap hari. Rumput liar tidak lama akan muncul pada taman yang kita rawat tadi. Kita membersihkannya berulang kali, tapi dia tetap masih tumbuh. Menariknya adalah dengan keadaan seperti itu, tentunya kita tidak mengatakan bahwa artinya taman kita gagal. Karena rumput liar yang masih tumbuh, berarti taman ini gagal. Sebaliknya, ketika kita melihat hal itu terjadi, kita akan terus mencabutnya, menyiram tamannya, dan merawatnya dengan sabar. Saudara, kehadiran rumput liar pada taman itu tidak mengubah identitasnya sebagai sebuah taman, tetapi menunjukkan bahwa taman itu masih sedang dipelihara menuju keindahannya yang utuh menurut kita, sang tukang kebun. Demikian pula kehidupan orang percaya. Di dalam Kristus, kita telah dinyatakan sebagai orang-orang kudus. Namun selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita juga masih bergumul dengan kerentanan kita akan dosa. Kesombongan, amarah, iri hati, kekhawatiran, dan berbagai keinginan berdosa yang masih tumbuh di dalam hati kita. Dan ketika kita mengalami pergumulan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali timbul pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan? Bahkan tanpa sadar kita mulai mengukur kasih Allah itu berdasarkan keberhasilan kita ketika kita dapat melawan dosa. Ketika berhasil kita menjadi bangga, tetapi ketika kita jatuh, kita merasa Allah pasti kecewa dan menjauh dari kita. Saudara, Injil memberikan sebuah pengharapan yang begitu indah bagi kita. Allah menerima kita bukan karena kita telah berhasil membersihkan seluruh rumput liar dari dosa itu, tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu membenarkan kita melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Di dalam Dia kita telah dibenarkan. Dan melalui Roh Kudus kita sedang dikuduskan secara bertahap. Itulah sebabnya orang percaya adalah orang kudus yang masih bergumul dengan dosa. Status kita sebagai orang kudus tidak berubah setiap kali kita jatuh. Tetapi status itu justru mendorong kita untuk terus hidup di dalam pertobatan. Setiap kali kita gagal, kita tidak berlari menjauh dari Tuhan, melainkan kembali kepadanya. Karena hanya di dalam Kristus kita menemukan pengampunan, pembenaran, dan kuasa untuk terus dibaharui. Seperti yang dikatakan oleh Kevin DeYoung, hidup kudus bukan berarti sempurna, tetapi setia di dalam pertobatan. Pertobatan bukanlah usaha kita untuk mendapatkan kembali kasih Allah atas kita, melainkan sebuah respon seorang anak yang telah terlebih dahulu diterima, diampuni oleh Bapaknya melalui Kristus. Saudara, dengan menyadari ini, maka hiduplah di dalam pertobatan setiap saat. Jangan menutupi dosa, tetapi bawalah pergumulanmu itu kepada Allah yang kaya akan anugerah. Kemudian, mari bergantunglah kepada Kristus, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Sebab hanya anugerahnya yang sanggup menyucikan hati kita dan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Orang percaya tidak dipanggil untuk hidup tanpa pergumulan, tetapi untuk terus bertumbuh di tengah-tengah pergumulan itu. Tuhan, sang tukang kebun yang sejati, tidak pernah meninggalkan taman yang telah menjadi miliknya. Ia akan terus memelihara, membersihkan, dan menyempurnakannya sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saudara, di dalam perenungan ini, ketika kita menyadari kecenderungan hati kita, mari kita datang dan bertanya kepada hati kita, apakah pergumulanku melawan dosa membuatku semakin bergantung kepada Kristus atau justru semakin bergantung kepada kekuatan kita sendiri? Saya ajak kita, mari kita masuk ke dalam doa pertobatan, sebab seringkali kita mengandalkan usaha kita lebih daripada bergantung kepada pribadi Kristus yang telah menebus kita
dari dosa. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami datang membawa piala keberhargaan kami karena kami mampu taat untuk melakukan hal ini dan hal itu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa anugerah Tuhan lebih dahulu membenarkan kami dan memimpin kami di dalam kelahiran baru, dan senantiasa memelihara kami di dalam pengudusan yang kami lewati Tuhan. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah menebus kami, dan kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang berhabitasi dalam hidup kami untuk memelihara kami dan menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma Tuhan, biarlah melalui pujian yang sebentar lagi kita nyanyikan ini, terus mengingatkan kita bahwa hanya oleh darah Kristus yang mati di kayu salib, kita semua dikuduskan, kita dibenarkan. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati. Terhapus dosanya.
kesalahan kami, kekurangan kami. Engkau basuh dengan darah-Mu yang mahal hidup kami yang penuh celah. Biar saat ini kami datang angkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Come on church. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Ku lihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hati kami disucikan, hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. One more time. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Tercurah darah Tuhanku. Cuma Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ditebus, terhapus dosanya, Terhapus dosanya. Kami disucikan, kami dibenarkan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. bertobat ditebus, terhapus dosanya. Cuma Tuhan. Terhapus dosanya. Yes Lord. Terhapus dosanya. Dan yang bertobat ditebus, terhapus dosanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sadar akan kelemahan kami, akan keberdosaan kami ya Tuhan. Ini adalah saat di mana kami semakin mengandalkan Engkau, menaruh pengharapan kami kepada anugerah-Mu yang menopang kami setiap waktu, setiap jam. Mari katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Ini doa permohonan kami ya Tuhan kepadamu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berseru. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh berjuang. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi, katakan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku
berseru ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu. Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahi setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahi. Katakan ku datang juru selamat, anugerahi. Sekali lagi katakan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau bukan hanya datang menghapus dosa-dosa kami, tapi Engkau juga datang Tuhan untuk memulihkan hidup kami yang telah dirusak oleh dosa. Engkau memulihkan kami hari lepas hari, setiap waktu demi waktu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus berkata, kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Dan kami juga mau setiap waktu, setiap jam kami boleh bertobat. Engkau yang menyempurnakan setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami selalu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, untuk Injil-Mu Tuhan, yang boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk itu saya mengajak kita semua, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita memberi dengan sebuah landasan ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11, ayatnya yang ke-36. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kolong langit ini adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memberi, bukan supaya untuk kita diberkati, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh berkat-Nya yang begitu luar biasa. Anda dapat memberi melalui kris ataupun melalui transfer, melalui nomor rekening yang tertera di Ways to Give. Anda juga dapat memberi melalui mesin edisi yang tersedia, atau ketika Anda memberi secara tunai, Anda dapat menggunakan amplop yang tersedia di kursi Anda masing-masing, dan Anda bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan ketika Anda pulang nanti. Sebelum memberi, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memakai setiap pemberian ini Tuhan untuk pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami untuk memberi dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Gibeon Church, saya Grace and this is Gibeon Weekly News. Krisis itu sebenarnya bukan menciptakan sesuatu hal yang baru, tapi menyingkapkan apa yang sudah ada di dalam hati kita. Tambah lagi dengar khotbah setiap hari Minggu, Injil. Saya pikir ini Injil gak ada urusan sama omset. Tapi akhirnya saya sadar satu hal, yang Tuhan rubah hati saya. Ya ini yang betul, kita memilih kandidat yang tepat, yang sesuai, kompetensi yang betul-betul layak untuk bekerja. Masalah terbesar itu terjadi bukan saat pekerjaan kita tuh hancur karena krisis. Tapi ini yang lebih besar daripada itu. Saat pekerjaan yang hancur, itu ikut menghancurkan iman dan kehidupan saudara. Halo College, saya nggak sabar bisa bertemu dengan kalian di CCNO. Masa kuliah adalah masa yang penuh pertanyaan dan banyak diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mungkin kamu sedang bertanya, nanti bakal kerja di mana ya? Apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam hidupku? Atau bahkan, apa aku sedang berjalan di jalan yang benar? Kalau kamu pernah merasakan hal-hal itu, kamu tidak sendirian. Di CCNO, nanti kita akan bersama-sama melihat bahwa Injil bukan hanya relevan untuk hari Minggu, tetapi juga untuk hari Senin sampai Sabtu. Untuk ruang kelas, organisasi, persahabatan, pekerjaan, bahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup. Saya berharap kita bisa bersama-sama menemukan bahwa Tuhan hadir dan bekerja di tengah kehidupan nyata kita. Sampai jumpa di CCNO 2026 in real life. Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar CCNO, baru mulai kuliah, lagi cari komunitas, atau sekedar pengen say hi dan hang out bareng sama teman-teman college, langsung aja mampir ke College Corner setelah ibadah ini di Lobby Extension. Minggu ini kita akan memulai sermon series baru yang berjudul When Jesus Gets Personal. Menyambut series baru ini, mari kita bersama-sama ambil bagian dalam misi Tuhan, pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. And that's Gibeon Weekly News for this week. Have a blessed Sunday, enjoy the sermon, and God bless you. Dia mengenal setiap hati. Dia melihat luka yang tersembunyi. Dia mendengar pertanyaan yang tidak terucapkan. Dia memahami kerinduan yang terdalam. Kepada yang tersesat, dia memanggil. Kepada yang haus, dia menawarkan air hidup. Kepada yang gagal, dia memulihkan. Kepada yang ditolak, dia menerima. Yesus selalu membawa kita kepada kebutuhan yang paling dalam, pribadinya sendiri. Karena ketika Yesus menjumpai seseorang secara pribadi, hidup kita tidak pernah sama lagi. When Jesus gets personal, perjumpaan yang mengubah segalanya. Announcement yang luar biasa dan juga setiap volunteers yang melayani kita pada hari ini. Berikan apresiasi lebih meriah dong. Wow, thank you so much buat setiap Anda yang membantu berjalannya ibadah pada hari ini. Welcome to Gibeon Church buat Anda semua yang hadir tempat ini, baik Anda juga yang melihat tayangan streaming. Welcome to Gibeon Church ya. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua
disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita ada dalam awal sermon series dan kebetulan juga hari ini adalah minggu keempat. Jadi kita sama-sama mendoakan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Anda di kursi Anda ada kartu pray, share, and invite ya. Jadi Anda bisa mendoakan mereka yang mungkin ngakunya Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh mengerti apa Injil. Atau mungkin buat saudara, rekan, pacar, atau orang tua yang belum kenal Injil. Nah, kesempatan bagi kita semua untuk mendoakan nama-nama tersebut ya. Dan saya juga ingin mengumumkan nanti di tanggal 6 Agustus kita akan ada CCNO, jadi ini adalah semacam retreat untuk teman-teman college, jadi teman-teman yang usia kurang lebih 18 sampai 22 tahun, kalian boleh ikutan, atau mungkin bagi bapak ibu saudara yang punya anak-anak kuliahan, bisa dihimbau, didorong untuk mengikuti kegiatan ini, karena mereka tidak hanya belajar Injil, tetapi juga bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga kita menyediakan berbagai macam aktivitas untuk memperlengkapi mereka masuk di dalam dunia kerja. Jadi bagi Anda, teman-teman yang punya anak-anak di usia college bisa ikutan CCNO. Dan kalau mungkin beberapa dari Anda, aduh saya ada tantangan secara biaya. Nah, mungkin bisa datang ke College Corner, kita akan gimana caranya, yang penting kalian ikut, nanti kita akan carikan solusi. Dan mungkin juga Anda yang berkelebihan juga bisa berdonasi untuk memberi sponsor bagi teman-teman kita yang mungkin berkebutuhan. Amin. Kita akan masuk dalam sermon series baru dan hari ini kita berbicara tentang better isn't enough. Tapi kita ajak kita untuk berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kalau kami ada tempat ini, kami percaya itu adalah anugerah. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat 3 nama orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Tuhan Kau taruh wajah-wajah mereka di dalam setiap hati kami. Supaya kami boleh menjadi sahabat. Kami boleh mendoakan mereka. Supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pakai hidup kami untuk menjadi sarana anugerah-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami hati seperti hati-Mu untuk boleh memperhatikan mereka Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya memberikan informasi semata, tapi sungguh-sungguh mengubahkan hati setiap kami ya Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan berita Injil bagi kami semua. Sehingga kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang. Kristuslah yang semakin bertambah. Kami serahkan pemberitaan Injil pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, tema hari ini adalah better isn't enough. Jadi ini better bukan merek coklat yang dulu gede sekarang kecil itu ya saudara ya. Kena inflasi ya saudara ya. Nah, ini ngomongin tentang jadi lebih baik itu tidak cukup. Jadi lebih kelihatan wow di permukaan itu nggak cukup. Nah, saudara, waktu dulu saya lulus SMA, saya punya kerinduan memang untuk bisa memberitakan Injil. Saya waktu lulus SMA langsung pergi ke seminari. Saya ingat sekali jurusan yang saya ambil karena saya tidak mau murni teologi, jadi saya mengambil jurusan musik gereja. Waktu itu saya pergi, saya minta restu kepada founder pastor ya Ibu Pendeta Meti. Beliau mendoakan, mendorong saya untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk saya bisa belajar lebih lagi dan suatu hari bisa kembali ke Gibeon. Nah itu doanya beliau. Nah waktu itu saya sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api. Saya tahu saya cinta Tuhan.
saya belajar Alkitab, bahkan saya ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Ada waktu itu pelatihan penginjilan. Saya sangat senang sekali mendengarkan seorang trainer memberikan cara-cara penginjilan dengan mudah. Nah, saya mendengarkan dan enjoy. Tapi tiba-tiba saya nggak mood dan saya tersinggung. Gara-gara trainer tersebut ngomong kayak gini, kalau kamu ketemu Tuhan Yesus nanti di surga, kalau kamu nanti ketemu Tuhan Yesus, kamu kalau Tuhan Yesus tanya, kenapa aku harus mengizinkanmu masuk ke surgaku? Kira-kira kamu jawab apa? Oh, ya saya jawab karena saya pelayanan. Saya rajin saat teduh. Saya itu selalu bayar harga susah payah demi Tuhan. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Di masa muda saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya itu pelayanan, baca Alkitab. Lalu saya ingat ekspresi dari trainer tersebut. Dia tersenyum, ya berarti sebelum kamu bisa menginjili orang lain, kamu sendiri harus diinjili. Loh, ya apa? Loh, saya itu dari kelas 5 SD loh. Sudah pelayanan untuk anak-anak kids. Saja SD sudah pelayanan, saya ngiringi main gitar. Walaupun lagunya King Kong badannya besar ya. Atau Happy Yaya, Happy Yeye. Saya udah cinta Tuhan. Ini orang ini gak tahu saya. Ya apa? Saya tersinggung. Saya disuruh belajar Injil karena saya tidak mengerti Injil. Lalu setelah saya merenungkan, ternyata memang saya nggak ngerti Injil. Beberapa tahun silam berjalan saya nggak ngerti Injil. Saya merasa selama ini saya sudah ngerti firman Tuhan. Sudah susah payah, berkorban. Dan saya yakin kalau saya masuk surga, saya melakukannya karena saya masuk surga karena saya banyak melakukan hal baik di dalam kehidupan saya. Di situ saudara, ini cocok dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Ternyata ada tokoh yang juga merasa demikian. Namanya adalah Nikodemus. Kita akan belajar ayat bacaan kita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yang semangat sama-sama katakan yes. Amin. Kita baca bergantian, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kedua, Bapak Ibu, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Selanjutnya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. 14, meninggikan ular di padang gurun
demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya kita baca sama-sama ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman, bahwa sebab tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. 20 Bapak Ibu yang terkasih, sebab membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian jauh pembacaan firman yang sudah kita lakukan. Berbahagialah kita semua, sekali lagi, yang sudah membaca, menyimpan dalam hati, dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, saudara, saya ingin mulai dengan suatu pertanyaan. Siapa sih Nikodemus? Ini mungkin mirip dengan waktu saya setelah lulus SMA. Nikodemus ini dia adalah seorang Farisi. Jadi memang ada Farisi, biasanya elit itu dalam orang Yahudi ada Farisi sama Saduki. Bedanya apa? Kalau Saduki biasanya main kaki ya, kan Sadui ya saudara ya. Main bola ya, itu tidak usah didengarkan, bukan Injil itu ya. Itu peringisan saya memang saudara. Jadi dia adalah seorang pemimpin agama. Dia adalah guru Israel. Seorang yang punya pengetahuan teologi yang sangat luar biasa. Kalau mungkin dia hadir di tengah-tengah kita, mungkin ini adalah profesor teologi sudahan. Tidak hanya ngerti, tapi dia ini adalah orang yang punya reputasi yang baik. Moralnya begitu baik. Jadi Nikodemus ini adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan dia adalah anggota Sanhedrin. Anggota yang sangat elit di kalangan Yahudi pada waktu itu. Orangnya saleh. Dengan kata lain, dia punya CV rohani yang sempurna. Jadi kalau kita mau adu baik sama Nikodemus, mungkin kalah. Saya adu baik sama Nikodemus, mungkin kalah. Tapi hari-hari ini banyak orang itu sangat membanggakan perbuatan baiknya. Bahkan membanggakan pengetahuan teologinya. Bikin konten luar biasa. Saya menghargai setiap orang yang bikin konten-konten teologi. Tapi kalau itu menjadi suatu identitasnya, nah itu yang keliru. Kemudian merasa bahwa diri kita punya moral yang baik dan reputasi yang sempurna. Itu jadi sesuatu yang keliru. Ingat saudara, Allah itu tidak tertarik pada CV rohani kita, tetapi kondisi hati. Sama-sama katakan kondisi hati. Amin. Jadi bukan soal seberapa baik kita. Tapi saudara, khotbah ini bukan melarang kita untuk melakukan perbuatan baik atau punya moral yang baik. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara soal Injil, selalu ujungnya itu ngomongin soal hati. Ujungnya itu ngomongin soal apa yang di dalam ini loh saudara. Makanya hari ini kita akan belajar 3 poin. Lebih baik itu tak cukup membuatmu hidup. Yang kedua kita belajar bukan usahamu yang membawa kepada Allah. Dan yang ketiga kita belajar bahwa hidup yang tak lagi bersembunyi. Ini ngomongin soal masalah, kita mendiagnosa hati kita, kemudian dampak daripada kita mengerti Injil, dari solusi dari Allah, dan yang ketiga adalah respon ketika kita sudah mengerti hal ini. Amin. Yang semangat sekali lagi sama-sama katakan yes. Nah saudara, kita belajar di poin yang pertama. Jadi gini saudara, ini Yesus ngomong sekali lagi kepada Nikodemus.
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saya berusaha melihat, membedah teks aslinya, itu tuh menggunakan model seperti ini. Amen, amen, legosoi. Itu sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali kalau dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kalau saya berusaha menafsirkan sendiri ya saudara ya, ini bukan merendahkan LAI, tapi saya berusaha melihat struktur gramatikanya. Ini menggunakan kata-kata seperti ini. Sesungguhnya, sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat tadi teksnya cuma sesungguhnya. Tetapi di dalam teks aslinya, itu Yesus itu ngomongin berulang kali, sampai 2 kali. Sesungguhnya, sesungguhnya. Kalau kita lihat pattern Alkitab, sampai 2 kali seperti itu. Berarti ini penting, sama-sama katakan penting. Dan kalau kita lihat selanjutnya, seorang tidak dilahirkan, dia tidak bisa lahir kembali kalau tidak dilahirkan dari atas. Jadi maksudnya Yesus jelas, ini bukan lahir secara literal dari rahim ibu. Tetapi ngomongin tentang inisiatif Allah dari atas. Kalau enggak Allah yang melahirkan, bukan tidak bisa, bukan tidak dapat, tidak mampu jelas. Jadi tidak bisa orang itu berusaha lahir baru dengan kekuatannya sendiri. Seringkali kita dihadapkan, nah ini orang ini nggak lahir baru. Kalau kamu mau lahir baru, kamu harus berusaha jadi lebih baik lagi. Kalau kamu mau lahir baru, maka kamu harus banyak memberi bagi gereja. Kamu harus punya moral yang baik. Maka kamu disebut dengan orang yang lahir baru. Nah ini kurang tepat. Ini nggak bisa. Ini bukan ngomongin Allah tidak mengizinkan kamu masuk kerajaan Allah. Tapi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Memang kalau kita lihat teks aslinya menggunakan kata-kata genete anothen, itu memang ambigu. Jadi si Nikodemus menafsirkan omongan Yesus secara literal. Tapi maksud Yesus bukan literal, tetapi secara teologis kamu harus dilahirkan kembali. Makanya ini masih tanya nih di ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan? Lah aku sudah tua, gimana masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Mungkin beberapa penafsir ngomong, bahkan ibunya mungkin sudah mati. Gimana? Makanya Yesus memberikan jawaban yang benar-benar di luar nurul ya, bukan nalar ya bagi Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa kok dikatakan tidak dilahirkan dari air dan roh? Kita lihat teks berikutnya di ayat yang ke-6. Karena apa yang dari daging, yang lahir dari daging adalah daging. Kita tahu bahwa kita semua sebelum menerima Kristus, kita itu mengalami kerusakan total. John Calvin mengatakan total depravity. Kita kehilangan daya spiritual untuk mencari Allah dengan kekuatan kita sendiri. Secara natur, kita itu memberontak pada Allah. Secara natur kita itu tidak suka dengan sesuatu yang baik. Kita suka dengan sesuatu yang buruk. Kita lihat anak-anak baru lahir, mungkin bisa pelit belum. Ayo berbagi. Kan kita harus ngajarin dulu sebagai parents, sebagai orang tua. Ayo enggak boleh pukul-pukul. Mana ada orang tua ngajari anaknya, ayo pukulan itu orang lain itu. Enggak boleh. Ayo sharing, ayo ngomong yang sopan. Secara natur, kita itu memberontak. Kita mengalami kerusakan total. Dosa itu merusak pikiran, kehendak, emosi. Semua rusak karena dosa. Makanya di sini, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya ini? Ternyata, ungkapan dari Tuhan Yesus,
Ini merujuk kepada nubuatan dari Yeskiel 36, 25 sampai 27. Tapi kita baca 25 dan 27 aja ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu, apa ini saudara? Air yang jernih. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapan. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini suatu nubuatan. Kamu nggak bisa kalau bukan karena aku. Kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau ada kata-kata air, ini bukan merujuk pada baptisan. Tetapi ini merujuk pada air yang jernih yang akan menyucikan kita semua. Nah, beberapa orang menafsirkan ini dengan kurang tepat. Ya kalau kamu mau diselamatkan, mau terima lahir baru, kamu berarti harus dibaptis. Itu keliru saudara. Orang dibaptis itu bukan untuk lahir baru. Tapi orang dibaptis itu adalah deklarasi iman. Adalah bukti bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita rindu untuk dibaptis. Jadi bukan supaya diselamatkan. Keliru kalau kita melihat baptisan adalah sarana untuk keselamatan. Ini jelas ayat ini ngomongin tentang air yang menyucikan, mentahirkan kita dari macam berhala. Bahkan kita lihat di ayat 27, rohku loh. Artinya apa? Bukan kita, rohnya Tuhan diberikan. Dan kalau roh Tuhan itu diberikan, kita dimampukan untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan rasa gerundel. Bahkan kita melakukan peraturan-peraturan itu dengan sukacita karena bukan kita. Tapi roh Tuhan sendiri yang dikaruniakan untuk tinggal di dalam hati kita, saudara. Makanya sekali lagi, kelahiran baru itu bukan sekadar usaha manusia memperbaiki dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Tapi Allah yang memberikan kehidupan dari atas. Memberikan kelahiran baru dari atas, saudara. Kenapa saya begitu ngotot dan menjelaskan poin ini, saudara? Karena ini penting. Mengapa ini begitu penting? Karena banyak orang itu salah kaprah. Sehingga kalau salah kaprah menghasilkan 3 bahaya, saudara. Sama-sama katakan 3 bahaya. 3 bahayanya loh. Kalau kita mengartikan kelahiran baru itu karena perbuatan kita, akhirnya dia akan mengubah Injil menjadi self-improvement. Injil bukan self-improvement. Injil bukan nasihat baik, tapi berita baik. Amin. Dan kalau salah kaprah, kalau gagal paham, menjadi apa? Sombong rohani. Kalau enggak gitu, menghasilkan keputusasaan. Kalau kita self-improvement, lagi-lagi ngomongin soal harus ini, harus itu, perintah ini, perintah itu. Kalau enggak gini kena kutuk. Kalau enggak gitu nanti enggak diberkati. Wah. Banyak orang salah kaprah. Jadi sangatlah berbahaya kalau kita membangun identitas kita bukan lagi pada Kristus, tapi pada pengetahuan kita saja. Bahkan kita bisa membangun identitas dari pelayanan, pengorbanan, dan kesalehan kita sendiri. Saudara, memberi itu baik enggak? Baik. Melayani baik enggak? Baik. Berkorban buat orang lain, berkorban untuk orang yang mungkin berkekurangan, baik. Berdoa, baik sekali. Tidak ada yang menentang hal itu. Peduli pada orang lain, baik. Tapi, kalau pusatnya diri kita sendiri, maka ujung-ujungnya hanyalah menjadi kesombongan rohani. Dari kecil kita mungkin diajar, kamu tuh enggak boleh sombong rohani. Kamu harus mengasihi orang lain. Nah tapi kalau kita cuma mendengarkan berita, cuma kamu harus ini, harus itu, dan akhirnya kita mencapainya, lama-lama bukankah kita menjadi sombong rohani secara tidak sadar? Akhirnya kita merendahkan orang lain. Akhirnya kita memandang, kamu jatuh dalam dosa terus. Kurang berdoa sih. Kurang saat teduh sih.
perpuluhanmu kurang sih, makanya kamu ketimpa minyak panas, digigit anjing gila. Jatuh ke selokan, nah ini kurang perpuluhan kamu itu. Saya dulu pun pernah kayak gitu saudara, handphone saya kecemplung bak. Saya nangis waktu SMA, waduh handphone satu-satunya kecemplung bak. Mama saya bilang, kamu lupa perpuluhan itu. Waduh tambah sesek. Waduh, sudah beli handphone satu-satunya kecemplung bak mandi. Waduh. Jadi mungkin itu membuat kita merasa demikian. Dan akhirnya kalau kita gagal melakukan itu semua, ujung-ujungnya putus asa. Waktu kita jatuh dalam dosa, hidup dalam kecanduan, ya sudahlah. Segini aja nyerah sama keadaan. Dinikmati aja dosanya. Nah, ekstrimnya sampai ke sana. Makanya saya mendorong Anda untuk mengerti ini dengan baik. Saya memberitakan ini dengan clear, dengan tegas. Supaya kita tidak jatuh di dalam 3 bahaya itu, saudara. Dan bahayanya lagi, kita bisa menjadi pribadi si paling merasa berdarah-darah melakukan yang terbaik. Orang itu gak spiro, aku sing soro iki. Semua soal aku. Bahkan sekarang ada hashtag, aku bisa semua, tapi jangan semua-semua aku gitu ya. Akhirnya apa? Merasa paling berdarah-darah. Ingat saudara, satu-satunya pribadi yang layak berdarah-darah bagi gerejanya, bagi sesama, bagi umat Kristen yang lain, hanyalah Yesus Kristus. Kalau kita berkorban demi orang lain, itu bukan bayar harga saudara, tapi kita tuh menghidupi iman. Sama-sama katakan menghidupi iman. Jadi jangan salah kaprah. Seringkali kita tuh merasa si paling merasa bayar harga. Padahal kalau kita mau logika, bisa tak kita bayar harga? Gak bisa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak. Tapi darah Kristus sendiri, saudara. Dan bahayanya lagi, saudara. Saya jabarkan satu-satu. Kalau kita hanya berfokus dan berhenti pada pengetahuan Injil saja, kita bisa menjadi farisi-farisi Injil yang baru. Itu gak gospel center itu. Kelihatan itu. Konyol hidupnya. Lihat itu postingan ini, konyol itu. Gak gospel center itu. Akhirnya apa? Kita juagu debat di sosial media gitu ya. Saya tidak memungkiri. Hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran yang berseliweran yang memang tidak alkitabiah. Tapi saudara, ini suatu tantangan bagi kita semua. Apakah kita bisa menjadi sahabat buat orang-orang yang belum kenal Injil itu saudara? Atau kita cuma jago debat doang? Ingat ya saudara, tidak ada orang yang kalah debat dia bertobat. Adanya sakit hati saudara. Ini suatu tantangan bagi kita semua. Untuk kita bisa memiliki persahabatan dengan mereka-mereka yang belum kenal Injil itu. Apakah kita selalu ada presence buat orang-orang itu waktu mereka mengalami sesuatu yang gak baik? Justru di saat-saat itulah kita perlu untuk menjalin persahabatan. Tidak langsung mengcounter, wah sesat, bidat, masuk neraka kamu. Itu konyol Kristen kayak gitu. Kita enggak langsung seperti itu, tapi bagaimana kita menjadi sahabat buat mereka. Saya percaya kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang mungkin belum sepaham dengan kita, itu justru kita menjadi sarana anugerah. Sarana Injil itu bisa disampaikan kepada setiap mereka yang setuju sama-sama katakan amin. Jadi jangan sampai kita jadi farisi-farisi Injil yang baru. Kita ngomongin gospel center, tapi kita suka menyerang ini dan itu. Kita perlu bertobat saudara ya. Kalau kita itu memahami doktrin anugerah, tapi hidup dalam semangat legalisme. Kita nuntut orang lain untuk berubah, padahal kita sendiri juga masih bergumul. Kita nuntut orang lain bisa dalam suatu tahap yang sangat sempurna, tapi kita sendiri pun menutupi kelemahan kita dengan cara menuntut orang lain. Kita menjadi legalis, supaya orang nggak tahu kelemahan kita. Dan kalau kita frustasi, kita diam-diam tiba-tiba menarik diri, muntaber, mundur perlahan tanpa berita gitu ya. Tiba-tiba enggak ke gereja-gereja, malu aku sendiri gagal gitu ya. Akhirnya seperti itu saudara.
Ingat saudara, agama bisa merubah perilaku, tapi tidak dapat menghasilkan kelahiran baru. Kita tidak bisa diselamatkan oleh agama. Kita tidak bisa diselamatkan dengan spiritualitas pribadi. Hanya anugerah yang mampu menyelamatkan kita. Anugerah yang melahirbarukan kita. Amin. Pertanyaan reflektif bagi kita. Saat kita melihat orang lain tidak sebanyak melakukan apa yang kita lakukan atau melayani, apakah kita merasa lebih rohani atau lebih layak di hadapan Tuhan? Biarkan kita sejenak bertanya pada diri kita. Kita harus sadar bahwa kita punya kecenderungan yang keliru. Dan kita sadar bahwa solusinya bukan diri kita. Karena bukan usahamu yang membawa kepada Allah. Di sini Nikodemus kembali berdiskusi pada Yesus. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kalau kita melihat konteks kita hari ini, mungkin kita juga bisa bertanya, aku tahu kok, tapi aku gimana caranya berubah? Apa yang harus aku lakukan? Berapa banyak saya harus berusaha? Jawaban Yesus kepada Nikodemus dan kita semua saudara yang mungkin hari ini bergumul. Mungkin Anda baru pertama kali datang ke gereja dan sangat mempertanyakan kekristenan. Ini jawaban bagi kita semua. Di dalam Yohanes 3:13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini kata-kata yang sangat mutlak. Ini bukan hanya sedikit orang yang bisa naik. Tidak ada. Jelas tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang aku bisa naik ke surga karena moralitasku baik. Bahkan aku bisa turun ke neraka untuk menebus kamu. Tidak ada ceritanya seperti itu saudara. Tidak ada. Jawaban Yesus waktu berdiskusi dengan Nikodemus, dia melanjutkan seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini kelihatannya nggak nyambung. Nikodemus tanya, gimana? Nah Yesus tiba-tiba ngomongin soal Musa meninggikan ular di padang gurun. Ternyata Yesus ini ingin menyadarkan Nikodemus, dia mundur di bilangan 21 ini. Dia ngomong, pada masa lalu, waktu bangsa Israel, mereka menggerutu di padang gurun, mereka tidak taat, Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan banyak ular-ular tedung. Nah mereka itu dipatok ular mati. Tuhan ngomong pada Musa, buat patung ular tembaga. Siapa yang lihat patung ular tembaga itu dengan seksama ular tedung, waktu matok kaki bangsa Israel mereka nggak mati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin ngomong kayak gini pada Nikodemus. Kalau dulu orang di padang gurun, kalau mau hidup secara fisik, dia harus memandang patung ular tembaga itu. Tapi hari ini, dia ngomong pada Nikodemus, kalau kamu memandang anak manusia yang ditinggikan, yaitu merujuk pada dirinya sendiri, waktu nanti dia di kayu salib, dia akan menerima hidup kekal. Dengan kata lain saudara, Yesus ngomong kepada Nikodemus, pandanglah aku, kamu akan menerima hidup yang kekal. Dan kita semua saudara, kalau hari ini racun dosa, sengatan dosa itu mulai mengalir dalam dirimu. Jawabannya bukan berusaha lebih keras untuk menyelamatkan dirimu, tapi berhenti memandang pada diri sendiri. Pandanglah salib Kristus yang sudah usai itu, yang sudah selesai itu. Pandanglah dia, bukan kamu kuat-kuatan. Kalau ini mungkin Anda kritis, loh mandang berarti kan ada respon manusia. Tidak demikian. Allah yang menyediakan jalan. Kalau manusia mandang ular tapi Tuhan tidak menyediakan jalan, ya nggak akan sembuh. Sama hari ini, Yesus menyediakan jalan melalui salibnya.
maka hidup kita dipulihkan. Memandang ini bukan usaha menyelamatkan diri, tetapi meresponi panggilan iman itu, saudara. Jadi kalau saya boleh memberikan urutan, keselamatan itu bukan manusia yang naik, lalu Allah menerima. Tapi keselamatan itu Kristus turun, dia ditinggikan. Sehingga kita bisa percaya dan menerima keselamatan itu. Tidak bisa manusia itu naik mencari Allah. Kalau bukan Allah sendiri yang turun mencari kita. Nah seringkali kenapa kita itu sulit memahami ini. Karena banyak orang Kristen itu memahami Yesus hanya sebagai guru yang harus teladani. Dia lupa bahwa kita perlu melihat Yesus adalah sebagai Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Memberikan keselamatan bagi kita. Saya memberikan gambaran sederhana. Banyak orang Kristen melihat Yesus hanya memberikan petunjuk. Padahal Yesus datang ke dunia. Tidak hanya memberikan petunjuk saja. Tetapi dia melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Dia memberikan Roh Kudusnya. Dia melahirkan baru. Sehingga kita dapat percaya kepadanya. Banyak orang Kristen melihat Yesus, ya itu teladan moral yang baik. Tidak demikian, saudara. Itu betul, tapi separuh. Lebih tepatnya adalah kita harus melihat Yesus. Bukan hanya sisi teladan, tetapi pribadi yang menyelamatkan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Karena apa? Salib ini loh adalah bukti bahwa usaha manusia nggak pernah cukup. Nggak akan pernah bisa. Makanya solusinya ini, saudara. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya apa? Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sebagai pertanyaan reflektif sekali lagi. Apakah saya sedang memandang pada Kristus? Atau memandang pada prestasi rohani saya sendiri? Ini suatu pertanyaan bagi kita semua. Dan kalau kita melihat kisah ini, dampaknya apa? Orang yang mengalami Yesus, yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya enggak lagi bersembunyi. Ayat 21 kita baca sama-sama, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita lihat, kalau orang mengalami Yesus, maka dia akan meresponi iman itu dan dia datang kepada terang itu. Tetapi kalau kita mundur sedikit, ini kontras dengan ayat 21. Di ayat 19 sampai 20 ini ngomongin terang itu datang ke dalam dunia. Tapi manusia itu menyukai kegelapan daripada terang. Sebab yang berbuat jahat membenci terang dan ia tidak datang pada terang itu. Kita lihat bahwa Tuhan sudah datang. Biarlah kita meresponi terang itu. Kita tidak menyembunyikan kegelapan hati kita lagi di hadapan Tuhan. Tapi kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku mengasihi Engkau tapi seringkali aku jatuh dalam dosa. Seringkali bahkan aku hidup dalam kecanduan. Aku hidup dengan amarah, dengan iri hati. Izinkan Tuhan untuk menerangi hati kita. Biarlah kita tidak hidup dalam kegelapan itu. Sebagai orang yang mengerti Injil, yang sudah diterangi hatinya, biarlah kita merespon kepada terang itu. Karena terang itu tidak hanya menyatakan dosa dan aib kita, tetapi terang itu memulihkan hati kita. Membuat kita semakin hari, semakin mengasihi Kristus. Tapi seringkali kita tahu bahwa terang itu sudah datang, tetapi kita itu malu. Dan akhirnya kita hanya memakai topeng rohani lagi. Kita perlu bertobat. Kalau secara nggak sadar, kita masih pakai topeng rohani untuk menyembunyikan kegelapan hati kita. Topeng rohani itu adalah kita tahu yang benar, tapi kita memilih untuk terus melakukan yang keliru. Bahkan ada lagu yang
cukup terkenal di 2003 ya. Kelihatan usianya ya saudara ya. Itu lagunya Peter Pan ya. Tapi buka dulu topengmu. Gak usah ikut nyanyi ya saudara ya. Kelihatannya beberapa dari Anda sudah mulai manggut-manggut ikut nyanyi. Itu lagu sekuler aja seperti itu. Buka dulu topengmu. Kita nggak perlu memakai topeng bahwa aku lebih bisa. Aku lebih mampu. Saya percaya kalau terang itu datang di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup di dalam terang kasih-Nya, saudara. Amin. Jadi sekali lagi, kalau mungkin kita masih jatuh bangun dalam dosa, jangan merasa bahwa Anda putus asa. Tapi ingat, kelahiran baru itu tidak membuat seseorang langsung hidupnya sempurna. Tetapi kelahiran baru itu mengubah arah hidup kita dari bersembunyi dalam kegelapan menuju kepada terang. Sadari bahwa kita memang gak mampu. Gak usah ikut-ikutan puasa Daniel. Yang sulit itu sekarang puasa denial, saudara. Kita itu sadar kalau kita gak mampu. Tapi kita menutupi dengan kekuatan kita. Biarlah terang kasih Kristus itu menerangi hati kita, saudara. Sehingga hidup kita terus diubahkan hari lepas hari. Kalau kita melihat pola perjalanan iman Nikodemus di pasal yang ketiga, dia datang kepada Yesus waktu malam hari. Dia penuh dengan pertanyaan pada Yesus. Beberapa teolog mengatakan, kenapa kok malam-malam? Ya supaya biar nggak kelihatan orang. Atau mungkin, itu kebiasaan ahli Taurat. Mereka kalau berdebat itu sampai malam. Jadi mereka tuh berdiskusi firman sampai malam. Itu sama kayak bapak-bapak jam 12 malam itu pembicaraannya mulai ngalur ngidul, mulai konspirasi politik sampai semua rapture dibahas ya saudara ya. Jadi mirip ahli Taurat pada waktu itu. Jadi Nikodemus datang malam-malam. Dia malu. Tapi secara teologis ini bukan cuma malu. Tapi ini ngomongin tentang kegelapan hatinya. Tapi kita lihat di pasal yang ke-7. Dia mulai membela Yesus di depan mahkamah. Imannya mulai bertumbuh. Dan yang paling epik di ayat 19. Ini waktu Yesus mati di kayu salib. Jenazah Yesus diturunkan, Nikodemus ikut merawat jenazah Yesus. Saat murid-murid yang lain pergi, saat para murid yang mengaku mereka adalah murid Yesus pergi, Nikodemus datang untuk merawat, dikasihin rempah-rempah. Ini suatu tindakan yang sangat berani. Ini tindakan yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Pada zaman itu, meminyaki atau merawat jenazah, itu tuh biasanya dilakukan oleh wanita. Pria tidak melakukan demikian. Apalagi ini adalah seorang yang elit. Dia adalah orang yang dikenal begitu elit. Ikutan. Ini ngomongin progresif, saudara. Bahwa orang kalau ketemu Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia nggak mikirin jabatannya dia. Dia nggak mikirin tentang siapa dia. Yang dia tahu, aku mengasihi Yesus. Aku melakukan ini karena dia sudah mengasihi aku. Ini suatu progresif. Seorang pemimpin yang disegani, tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak umum. Ini suatu progresif. Makanya gini saudara, orang kalau ketemu Yesus, hidupnya terus akan diubahkan. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi hidupnya terus diubahkan. Dan siapa yang kerasa? Adalah orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekitar kita akan merasa, kamu makin baik ya, makin sabar ya. Kalau ngomong gak kasar lagi ya, makin murah hati. Itu salah satu ciri bahwa hidup kita terus diubahkan. Sekali lagi, orang lahir baru dapat jatuh dalam dosa, tapi hidupnya tidak nyaman di dalam dosa. Dia mungkin bisa mengalami jatuh bangun, tapi dia rindu untuk terus hidupnya diubahkan.
Makanya respon iman itu membawa pembaruan. Bukan berpura-pura, bukan bertahan hidup dengan pura-pura, tapi hidup dengan paru-paru, saudara ya. Beda ya. Ini respon iman. Kalau dia mengalami terang Kristus, dia akan berhenti bersembunyi, dia nggak akan datang gelap-gelapan lagi. Tapi dia terang-terangan mengaku dirinya adalah murid Yesus. Melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari batas kemampuannya. Oleh karena itu biarkan anugerah Tuhan terus mengubahkan hati kita, saudara. Tapi jangan terkecoh sekali lagi. Moral dan perbuatan baik bukan satu-satunya tolok ukur. Tapi saya percaya orang yang lahir baru pasti membuahkan moral dan perbuatan yang baik. Amin. Jangan dibalik. Kalau kita hanya berfokus, oh ya ujung-ujungnya kan perbuatan baik. Kita kehilangan poin pentingnya, saudara. Perbuatan baik penting. Moral baik penting. Memberi penting. Mengasihi orang penting. Tapi itu bukan fokus dari kekristenan. Itu adalah buah dari kekristenan. Kalau kita hanya fokus tentang itu semua, lantas apa diferensiasinya? Keunikan kekristenan itu apa? Enggak ada. Bukankah semua keyakinan juga mengajarkan moral yang baik? Tapi lebih dari itu, kekristenan itu mengajarkan bahwa Tuhan berinisiatif mengubahkanmu dari dalam keluar, sehingga hidupmu terus diubahkan. Makanya kelahiran baru itu hanya dimungkinkan karena Kristus terlebih dahulu mati menggantikan kita. Amin. Anak manusia itu turun dari surga, dia ditinggikan. Sang terang masuk ke dalam kegelapan kita, supaya kita bisa hidup di dalam terang. Waktu di padang gurun, orang dipakut ular, itu tidak disuruh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka diminta untuk memandang Kristus, diminta untuk memandang bayangan Kristus, yaitu ular tembaga. Hari ini saudara, disalib Kristus yang sudah nyata itu menanggung hukuman yang mestinya menjadi bagian kita, supaya kita menerima hidup yang baru. Dia mengambil dosa kita supaya kita menerima kebenarannya. Dia menerima kematian kita supaya kita menerima kehidupan di dalam Dia. Dia menerima kutuk kita, menanggung kutuk kita supaya kita menerima berkat terbesar, yaitu berkat keselamatan. Itu adalah berkat terbesar, lebih dari kesehatan, lebih daripada kekayaan. Berkat keselamatan ini adalah anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Ia dihukum sebagai orang berdosa, supaya hari ini kita hidup dalam terang Allah. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri, saudara. Mari kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini adalah kabar baik, saudara. Dan pertanyaan reflektif kita bagi kita hari ini, saudara. Saat Yesus menyingkapkan kegelapan dalam hidup saya, apakah saya tetap memilih untuk bersembunyi atau datang kepadanya? Di dalam iman, apakah kita membiarkan anugerahnya mengubahkan hidup saya? Sehingga kita tahu bahwa kita yang berinjil, kita yang sudah ngerti Injil, percaya Yesus telah turun. Karena itu kita tidak perlu lagi berusaha naik kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita percaya Kristus telah ditinggikan. Karena itu kita tidak perlu lagi meninggikan diri kita untuk membuktikan kita punya nilai. Kristus telah mati, karena itu kita tidak lagi hidup dalam sebagai budak atau dosa atau rasa bersalah dan masa lalu. Kristus telah bangkit, karena hari ini kita tidak perlu untuk menjadi versi yang terbaik menurut kita, tetapi hidup di dalam terang Kristus. Amin.
Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon akan pemberitaan firman pada hari ini. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih setia dan damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Katakan sama-sama, dalam kelam. Yes. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh maut dan sengsara tadi kalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa. Amin. Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Belenggu dipatahkan, ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, Dia telah janji menuntunku pulang. Amin. Thank you Jesus. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di surga. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Katakan sekali lagi. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Berikan sorak-sorak sekali lagi bagi Allah kita. Jesus. Biarlah pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami
Seringkali kami menyelesaikan masalah dosa kami dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah hari ini Tuhan, kami kembali memandang karya salib-Mu yang sudah selesai itu. Ampuni kami Tuhan, kadang kami flexing moral kami, pelayanan kami. Padahal itu tidak ada artinya bagi Engkau Tuhan. Engkau lebih tertarik pada hati setiap kami ya Tuhan. Ubahkan hati kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Biarkan kami terus percaya bahwa kekristenan ini bukan soal usaha atau perbuatan baik, melainkan Engkau yang telah berinisiatif terlebih dahulu untuk membuat kami lahir baru. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pada kesempatan kali ini, mungkin di antara kami mengalami suatu pergumulan, atau mungkin di antara kami mengalami sakit penyakit, atau finance, atau relasi yang retak. Kiranya Engkau juga memulihkan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan damai sejahtera. Biar kami tidak menaruh sukacita kami terhadap keadaan yang kami alami, tetapi sukacita kami karena kami telah menerima berkat terbesar, yaitu keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan penopangan bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkaulah yang menjadi sumber sukacita kami dan pengharapan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hamba-Mu lemah dan terbatas. Kiranya pribadi Roh Kudus terus berbicara secara personal di dalam setiap hati kami. Karena kami percaya Roh Kuduslah yang akan terus menyertai perjalanan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Allah Tritunggal yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya Allah Bapa yang sudah mengaruniakan Putra yang tunggal, mengaruniakan keselamatan, juga terus meneguhkan hati setiap kami, sehingga kami boleh hidup menjadi manusia yang baru, hidup di dalam terang kasih dan kebenarannya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Penebus yang telah ditinggikan, terus mengingatkan kita semua bahwa ada keselamatan di dalam Dia. Kiranya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kita semua terus bekerja di dalam hati, memperbarui hidupmu, mengubah arah langkahmu, dan membentukmu semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, mulai hari ini, berjalanlah di dalam terang firman-Nya, hiduplah sebagai ciptaan yang baru, dan biarlah hidupmu menjadi saksi dimanapun kau berada, di dalam pekerjaanmu, di dalam kuliahmu, dalam relasimu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang begitu mengasihi dunia, serta kasih penebusan Yesus Kristus dan persekutuan dengan pribadi Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.